Pada pagi hari ini kita telah minggu lalu kita telah menyelesaikan seri The Gospel Explained. The Gospel Explained minggu lalu kita 5 minggu ya, selama 5 minggu kita sudah belajar kitab Roma. Nah hari ini kita akan masuk satu seri yang baru, yaitu dengan tema A New Hope. Tema New Hope. Ya, pengharapan baru, sebagaimana tadi kita nyanyikan, harapanku di dalam Kristus. Ya, tema ini akan berlangsung selama 5 minggu ke depan. Ya, tema ini khusus kita siapkan untuk merayakan, memperingati Hari Paskah. Ya, Hari Paskah. Jadi sekaligus saya mengingatkan, mengumumkan kembali bahwa hari Jumat nanti kita akan menyelenggarakan ibadah online, ibadah Jumat Agung ya, ibadah online Jumat Agung untuk memperingati kematian Kristus di kayu salib. Ya, ibadah ini akan digabung ya, merupakan gabungan dengan Every Nation Medan dan Every Nation Lampung ya, 3 gereja kita akan bersama-sama. Ingat, catat jamnya jam 9 pagi ya, secara online lewat Zoom. Tadi sudah ada Zoom ID-nya atau nanti kita akan share. Zoom ID-nya berbeda dengan ibadah minggu ini ya. Zoom ID-nya baru, khusus untuk ibadah Jumat Agung. Ya mari kita memperingati bersama-sama, memperingati kematian Kristus ya bersama-sama nanti hari Jumat. Ya, baik, pada hari ini memasuki seri A New Hope minggu ini. Seri minggu pertama adalah dengan tema Palm Sunday. Ya, Palm Sunday atau Minggu Palem. Ya, hari ini hari Minggu ini, seluruh umat Kristen, ya, bahkan di seluruh dunia ya, merayakan hari Minggu Palem, ya, memperingati hari Minggu Palem, hari Minggu ini. Ada peristiwa apa Minggu Palem ini? Banyak gereja-gereja juga membawa daun-daun palem datang ke gereja. Oh ya, sebelum saya teruskan, ini ada bagi saudara yang berbahasa Inggris, ya, ada Jovan yang menerjemahkan. Ya, coba kita lambai-lambaikan tangan ke Jovan. Ada Jovan di situ. Saudara bisa masuk ke menu English di situ, interpretation. Ada Jovan di sana yang menerjemahkan khotbah saya ini ke dalam bahasa Inggris ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi Minggu Sunday, Minggu Palem ya, peristiwa 1 minggu sebelum Paskah ya, peristiwa 1 minggu sebelum Paskah, di mana Paskah itu jatuh di hari Minggu, lalu 3 hari setelah Jumat Agung. Nah, seminggu sebelumnya adalah kita percaya sebagai Minggu Palem, yaitu ada satu peristiwa ketika Yesus berjalan masuk ke kota Yerusalem mengendarai keledai. Dan saat mengendarai keledai, Yesus dielu-elukan, ya, bersorak-sorai, disambut dengan daun-daun palem. Itulah makanya kita sebut diperingati sebagai Minggu Palem. Nah, kisah ini bisa kita temukan di keempat Injil. Ya, ada di Injil Matius, ada di Injil Markus, ada di Injil Lukas, ada di Injil Yohanes. Nah, pagi ini kita akan menelusuri, membaca kisah ketika Yesus masuk ke Yerusalem, ya, dengan disambut dengan daun-daun palem, dirayakan dengan mengendarai keledai. Ini kita ambil dari Lukas 19 ayat 28 sampai 44. Mari siapkan catatan Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan belajar firman Tuhan sama-sama. Ada peristiwa apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, tepat di 1 minggu atau 4 hari sebelum peristiwa yang agung itu, yaitu kematian Kristus yang dirayakan, diperingati sebagai Jumat Agung. Nah, ini 4 hari sebelumnya, ya kira-kira 4 hari sebelumnya, sebelum penangkapan Yesus pada hari Kamis malam, Yesus memasuki kota Yerusalem. Kita lihat di Lukas 19 ayat 28. Nah, kisah ini menceritakan perjalanan. Ya, saya buat latar belakangnya. Ketika Yesus berjalan dari kota Yeriko, ya. Jadi kalau bisa dikasih lihat petanya Yeriko ini, saya kasih petanya Yeriko. Yesus berjalan dari arah utara, ya, lalu ke arah timur, kemudian menuju ke Yerusalem ke selatan. Itu kira-kira seperti itu ya. Yeriko-nya di sebelah timur Yerusalem itu ya. Masuk Yeriko, lalu Yeriko menuju ke di sana dia bertemu dengan para pemungut cukai ya waktu itu.
dan Yesus berjalan kemudian ke arah barat. Ke arah barat ketika dekat Bethphage di situ dan Betania, ya, ketika Yesus dekat Bethphage dan Betania, Yesus memerintahkan murid-muridnya. Di situ dikatakan di ayat ke-28, dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Bethphage dan Betania yang terletak di gunung bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari." Jadi kisahnya Yesus sudah dekat Bethphage di situ, ya, dan Betania. Di situ ada kampung kecil. Yesus perintahkan kedua muridnya, "Tolong kamu pergi ke kampung itu, ambil keledai." Ya, di situ. Nah, di dalam versi Matius, ya, dalam versi Matius lebih detail lagi dikatakan dari Matius 21, ya. Di situ ada 2 ekor keledai betina dan keledai muda, ya. Dan Yesus katakan ambil kedua-duanya. Ya, ini ada lebih detail lagi, ya, yang di kitab di Injil Matius. Nah, inilah peta Yerusalem, ya. Jadi Yesus tiba di sebelah timur Yerusalem itu. Ya, kira-kira belum masuk ke kota Yerusalem, masih di luar, ya, di pinggiran. Lalu ada kampung sebelah sana di luar Yerusalem. Murid-murid masuk ke kampung itu untuk mengambil keledai. Dan perlu diperhatikan, ya, di dalam kitab Matius ini lebih jelas. Yesus perintahkan murid-murid ambil, lalu kalau pemiliknya tanya, ya, katakanlah Tuhan memerlukannya, nanti akan dikembalikan. Ya, jadi begitu di Injil Matius. Kalau di Lukas ini kata-kata mengembalikannya nggak ada. Jadi perlu diperhatikan, Yesus tidak merampas, tidak mencuri atau menjarah atau kayak preman main ambil aja keledai milik orang, tapi Yesus katakan pinjam keledainya untuk ia kendarai. Ya, jadi murid-murid kata sampai di sana, dia ambillah, dia lepaskan talinya. Nah, ini kira-kira ada 2 keledai. Saya ada kasih gambarnya. Ada 2 keledai. Nah, ini ada keledai betina dan yang muda. Ya, inilah keledai. Kira-kira ini saya kasih gambaran keledai seperti ini yang diambil, dipinjam oleh Yesus. Kemudian kedua murid ini mengatakan kepada pemiliknya, Tuhan memerlukannya. Ya, nanti akan dikembalikan. Ya, kira-kira gitu. Tuhan meminjam, ya, keledai itu, dan si pemiliknya memberikan kepada kedua orang murid ini. Kemudian cerita di ayat ke-35, mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Jadi dibawalah keledai ini keluar dari kampung itu, katakan kepada Yesus, ini keledainya sudah ada. Kemudian murid-murid itu buka baju mereka, ya, buka jubahnya, ya. Dia nggak tahu apakah jubah yang mana, lalu ditaruh di atas keledai, lalu mereka menolong Yesus naik ke atas keledai itu, ditungganginya. Ya, tidak begitu jelas yang mana yang ditungganginya, yang betina atau yang muda, ya. Tapi kira-kira Yesus sudah katakan keledainya yang belum pernah ditunggangi. Ya, keledai ini masih gagah, masih kuat, betina maksudnya, ya, masih kuat lah keledai ini. Ya, dia keledai yang masih fresh, yang Tuhan Yesus pakai, kendarai, belum pernah ditunggangi orang. Yesus mengendarai keledai, mereka sebelumnya kasih alas pakaian dulu, lalu Yesus duduk di situ sebagai pelana, ya, pakaian mereka. Kemudian di ayat ke-36, dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka, ya, dikatakan mereka, berarti ada banyak, ya, seperti gambar ini, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Mereka buka jubah mereka juga, bukan hanya 2 murid itu. Mereka buka jubah mereka, mereka taruh di jalan sebagai alas untuk Yesus lewat. Keledai itu lewat di atas baju, hamparan baju mereka, jubah mereka. Ya, betapa luar biasa kejadian pada saat itu, kejadian yang begitu gegap gempita, sorak-sorai, kegembiraan. Ya, selain itu dikatakan di kitab Injil Matius juga, kalau kita perbandingan ada di Markus, ada di Yohanes, mereka juga petik daun palem, lalu mereka seperti gambar ini, mereka melambai-lambaikan,
Yesus dengan daun palem, dan mereka menyerahkan, menghamparkan juga daun palem itu bersama dengan pakaian mereka menutupi jalan, ya, untuk keledai Yesus ini lewat di atas jalan itu. Nah, begitulah kisahnya pada masa itu, pada waktu itu. Itulah yang kita sebut Minggu Palem. Semua bersorak-sorai merayakan dengan daun palem. Dengan memasuki Yerusalem di atas seekor keledai, di hadapan umum, di hadapan masyarakat rakyat Israel dan mungkin ada penduduk asing di sana, Yesus mau mengungkapkan, Yesus mau menyatakan kepada penduduk kota Yerusalem dan sekitarnya di luar kota Yerusalem, kepada semua orang Israel dan semua non-Israel, non-Yahudi saat itu, bahwa Yesus adalah Raja dari kerajaan surga. Bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Kedatangan ini, sebagaimana telah dinubuatkan, bahkan murid-murid teringat dan sadar sendiri, ini pernah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Kita akan lihat Zakaria 9, ayat 9, yang mengatakan, bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Sion, putri Sion ini adalah penduduk Yerusalem dan di sekitar Yerusalem, di pegunungan, di bukit. Ya, bersorak-soraklah hai semua penduduk Yerusalem, putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, persis seperti apa yang tertulis di kitab Zakaria ini. Seekor keledai beban muda juga dikatakan, persis juga keledai muda yang belum pernah ditunggangi, bukan keledai tua, keledai muda. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa apa yang Yesus lakukan ini, murid-murid langsung teringat, ini pernah tertulis di kitab Zakaria dan persis kejadiannya. Yesus menggenapi nubuatan para nabi, khususnya secara spesifiknya Nabi Zakaria pernah bernubuat. Kedatangan Yesus dengan mengendarai keledai ini adalah satu tindakan simbolis. Suatu tindakan yang Yesus sengaja lakukan, mengambil keledai. Yang dimaksud ini ialah Yesus mau menunjukkan bahwa ia adalah Raja. Yesus mau menyampaikan kepada umat manusia bahwa Yesus adalah Raja, bukan hanya manusia biasa. Dan dia mengatakan bahwa kerajaannya ini bukanlah dari dunia. Ketika ia sampai di Pilatus, ia juga mengatakan bahwa kerajaannya ini bukan dari dunia. Yesus masuk ke Yerusalem, mau menyampaikan pesan kepada dunia. Yesus adalah Raja yang datang dari kerajaan surga. Ia datang untuk memerintah. Ia datang sebagai Raja dari kerajaan yang bukan dari dunia ini. Bahwa ia datang untuk ia tidak datang untuk memerintah dunia dengan kekerasan. Ia tidak datang untuk memerintah dunia dengan paksaan. Penolakannya untuk bertindak sebagai penakluk militer. Yesus tidak datang dengan kekuasaan militer. Ya, Yesus menunjukkan bahwa kerajaannya itu bukan kerajaan dunia. Karena Yesus datang sebagai Raja yang mengendarai keledai, itu tidak Yesus tidak menunjukkan kepada dunia bahwa dia datang dengan pasukan militer, bukan untuk tujuan menaklukkan dunia. Tetapi Yesus menyampaikan pesan bahwa kedatangannya ke bumi ini untuk itu bersifat rohani, ya, bukan jasmani. Karena kerajaan yang datang itu dari kerajaan surga. Menunjukkan bahwa kerajaannya bersifat rohani. Ya. Yesus datang menawarkan bahwa kerajaan memberikan damai sejahtera yang sejati, damai sejahtera yang kekal. Yesus datang mau memberikan pengharapan baru kepada umatnya, kepada manusia, yaitu pengharapan apa? Pengharapan didamaikan dengan Allah. Ya, pengharapan yang baru kepada umat manusia. Kenapa pengharapan baru? Karena pada masa itu, bangsa Israel memang menanti-nantikan nubuatan Zakaria ini. Saat itu, bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Dan mereka harus bayar pajak yang begitu mahal. Hidup mereka sangat kesulitan dalam ekonomi, kesulitan di dalam mental, bahkan secara krisis spiritual
Ya, mereka sungguh-sungguh menantikan Mesias sang pembebas itu. Jadi kedatangan Yesus ini jadi membangkitkan harapan bagi bangsa Israel khususnya pada saat itu. Dalam budaya peradaban masa itu, kedatangan seorang raja atau seseorang yang terhormat mengendarai keledai, ya, itu menunjukkan bahwa seseorang yang terhormat itu datang, berarti dia datang membawa misi perdamaian bagi rakyatnya. Murid-murid dan penduduk sekitar kota Yerusalem menyambut Yesus yang mengendarai keledai itu dengan menghamparkan pakaian mereka dan daun-daun palem sebagai alas untuk keledai itu lewat. Menandakan murid-murid ini menyambut misi kedatangan Sang Mesias, Raja Damai yang datang untuk membawa kedamaian bagi umat Israel pada masa itu. Nah, saudara, sebagaimana budaya masa kini, ketika seorang tamu kenegaraan datang dengan misi damai, tamu kenegaraan ini akan disambut dengan karpet merah seperti ini. Nah, ini dia. Ketika Presiden Jokowi menyambut kedatangan Pangeran Uni Emirat Arab, ya, saya cari fotonya, dihamparkan karpet merah, ya, sepanjang jalan, mulai dari tangga pesawat turun itu. Sang tamu ini tidak boleh menginjak bumi langsung sepatunya, harus menginjak karpet merah. Ya, ini artinya penghormatan kepada sang pangeran, sang raja dari Arab sana. Ya, karena misinya adalah membawa perdamaian sebagai tamu yang terhormat. Ya. Nah, saudara, begitu juga Kristus. Pertanyaannya, kenapa Yesus mengendarai keledai? Ya. Pertanyaannya adalah begini, mengapa Yesus tidak mengendarai kuda sebagai seorang penguasa? Kenapa Yesus tidak mengendarai kuda? Pada masa itu, keledai, budaya masa itu, keledai dipakai oleh orang selain sebagai kendaraan. Ya, kalau zaman sekarang mobil, ya. Kalau zaman dulu itu keledai sebagai kendaraan barang, namun juga keledai dipakai oleh seorang raja. Kalau keledai itu dipakai seorang raja, itu berarti dia datang dengan misi perdamaian. Beda dengan seorang raja yang datang pakai kuda. Ya, itu artinya dia datang dengan misi kekerasan, penindasan, peperangan, ya. Demikian Yesus diterima, dianggap sebagai seorang raja, Sang Mesias yang telah datang membawa perdamaian bagi kota Yerusalem, yaitu membebaskan mereka dari perbudakan atau penjajahan bangsa Romawi. Nah, sedangkan kalau seorang penguasa seperti ini, gambar berikut ini, ya, dari film Thor ini, ya, seorang raja yang datang pakai kuda, itu misinya biasanya pada masa itu, kalau kuda itu adalah misi peperangan, menghancurkan, menguasai daerah itu. Kalau saudara lihat film-filmnya, masuk ke satu kota, itu pasti menindas rakyatnya, menganiaya rakyatnya, mengambil alih, menduduki, menaklukkan dengan kekerasan dan dengan kekuasaan besar untuk menghancurkan kota tersebut. Nah, itulah perbedaannya. Kenapa Yesus tidak menaiki kuda? Yesus datang bukan untuk berperang, bukan untuk membawa pedang, bukan untuk memerangi umatnya, tapi Yesus datang untuk mendamaikan umatnya dengan Allah. Yesus mengendarai keledai, bukan kuda. Nanti akan tiba waktunya Yesus datang menunggang kuda putih. Pada jubahnya tertulis, Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ia akan datang untuk berperang mengalahkan bangsa-bangsa yang menolak Yesus. Itu ada di Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Nanti Yesus akan tiba waktunya. Yesus datang berperang mengalahkan bangsa-bangsa yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Amin. Kita kembali ke cerita Yesus mengendarai keledai. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi Yesus bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Ya. Apa yang mereka katakan? Ayat 38.
Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Di dalam Injil Matius dikatakan Hosana, ya. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, kata-kata Hosana, sebentar. Saya lihat catatan, oke. Kata-kata Hosana ini berarti dalam terjemahan arti kata Hosana ini, Hosana bahasa Yunani. Artinya kata-kata Hosana ini the Lord, oh Lord, save now, ya, atau please save, atau ini satu bentuk ungkapan cry of happiness, ya. Artinya Tuhan penyelamat kami, keselamatan bagi Allah. Ya, ini merupakan doa pengagungan, ya, penghormatan kepada Tuhan, pengakuan bahwa keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Maka dikatakan Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi engkau, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dengan kata lain, semua rakyat itu mengakui keselamatan dari Tuhan. Selamatkan kami, hai Sang Raja, ya Raja kami, Sang Mesias, selamatkanlah kami. Nah, jadi saudara, mengapa semua rela mengorbankan pakaian, jubah, daun palem, dan semuanya yang hari ini kita rayakan sebagai Minggu Palem, lalu mengeluh-elukan nama Yesus. Mereka merespon kedatangan Yesus ini dengan sangat gembira, karena inilah yang mereka nanti-nantikan. Memang misi kedatangan Tuhan Yesus adalah membawa perdamaian, pendamaian. Misi Yesus datang yang sesungguhnya mendatangkan pendamaian antara manusia dengan Allah. Manusia, umatnya, manusia yang percaya dan menerima Yesus. Yang percaya Yesus mati di kayu salib. Yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menebus dosa manusia. Supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal dan dibenarkan di hadapan Allah. Itulah pendamaian yang sesungguhnya yang Yesus maksud, yang Yesus mau berikan kepada umatnya. Namun murid-murid, penduduk Yerusalem, penduduk Sion tidak menyadarinya, tidak mengerti akan hal ini. Yang mereka tunggu-tunggu adalah kemerdekaan dari penjajahan Romawi. Yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka percaya adalah Yesus yang melakukan mujizat. Yang tadi sudah disampaikan, Yesus melakukan mujizat. Ya, sehingga mereka menyambut kedatangan Sang Tuhan yang melakukan mujizat ini. Sang Mesias yang melakukan mujizat bagi mereka. Mujizat itulah yang mereka tunggu-tunggu. Dia menanti-nanti, oke, ini akan apa selanjutnya. Yesus bisa menghalau penduduk penjajah Romawi ini. Mereka berharap Yesus menyingkirkan tentara Romawi dan menyerahkan kekuasaannya kepada Yesus. Mujizat itu yang diharapkan oleh bangsa Israel pada masa itu. Selanjutnya, ada ironi, ya. Ada ironi dalam cerita ini. Ada sesuatu yang bertolak belakang. Ketika Yesus masuk kota Yerusalem, Yesus bukan masuk dengan muka yang ceria, gagah perkasa, atau dengan muka yang arogan, atau dengan muka yang berwibawa dan lain sebagainya. Sebagaimana layaknya seorang raja dan penguasa yang ketika ia dielu-elukan. Namun Yesus ketika masuk ke Yerusalem, apa yang terjadi di sana? Ayat ke-41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Yesus menangisi kota Yerusalem. Yesus menangisi penduduk Yerusalem. Katanya, ayat 42. Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti. Ini dengan nada menangis, Yesus mengatakan, wahai Yerusalem, alangkah baiknya jika pada hari ini kamu mengerti. Mengerti apa? Mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu masih tersembunyi bagimu.
kamu nggak ngerti apa yang kamu minta. Alangkah baiknya kalau kamu tahu sebenarnya damai sejahtera apa yang kamu perlukan. Kembali tadi ya, sebelumnya mereka mengeluh-elukan Yesus karena mereka telah melihat mujizat. Mereka telah merasakan mujizat dan mereka berharap ada mujizat berikutnya yang terjadi, yaitu mereka bebas dari penjajah, mereka bebas dari bayar pajak, mereka bisa makan enak, mereka bisa sejahtera hidupnya, mereka bisa kaya raya, mereka bisa hidup damai di bumi ini. Tapi Yesus menangisi, bukan itu. Kira-kira gitu, Yesus menangisi. Betapa baiknya kalau kamu ini mengerti, sebenarnya damai sejahtera apa yang kamu perlukan. Damai sejahtera apa yang kamu perlukan. Ya. Kita kembali, kita lanjutkan. Yesus tahu semuanya sejak awal. Maksudnya awal kisah ini ya. Waktu Yesus masuk ke kampung itu, Yesus tahu ada keledai di situ. Ada 2 bahkan secara detail. Bahkan yang tertambat itu pun Yesus tahu semuanya. Dan Yesus tahu pemiliknya itu juga akan mengizinkan, meminjamkan kepada Yesus. Yesus tahu akan semua yang akan terjadi. Yesus tahu apa yang terjadi di depan. Yesus tahu juga ketika dia sampai di Yerusalem apa yang akan terjadi. Bahkan Yesus tahu apa yang akan terjadi 4 hari kemudian di Taman Getsemani, hari Kamisnya. Yesus tahu itu semua. Apa yang akan terjadi di hari Jumat ketika Yesus dianiaya, ketika murid-muridnya meninggalkan dia. Yesus tahu semuanya. Bahkan lebih jauh panjang lagi, Yesus tahu berapa puluh tahun ke depan Yerusalem ini akan runtuh, dihancurkan. Dan penduduknya akan kocar-kacir dan akan banyak yang binasa. Tahun 70 setelah Masehi, Yerusalem hancur. Yesus menangisi Yerusalem. Yesus tidak tergoda dengan pujian yang sementara itu. Yesus tidak tergoda dengan pengagungan yang sementara itu. Yesus tahu ya apa yang akan terjadi di hari depan mereka. Yesus tahu semuanya. Amin. Oleh karena itu Yesus katakan, alangkah baiknya kalau kamu tahu apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Karena Yesus sudah tahu hari depanmu. Yesus datang untuk memberikan anugerah damai sejahtera yang sejati. Yesus datang untuk memberikan damai sejahtera yang kekal. Yaitu apa? Ketika manusia didamaikan dengan Allah, itulah damai yang sejati. Itulah berkat yang sejati. 4 hari kemudian, setelah peristiwa Yesus dielu-elukan ini, yaitu hari Kamis malam, atau 5 hari kemudian, hari Jumat pagi, orang Israel yang menyeru-nyerukan, yang bersorak-sorai, yang mengeluh-elukan Yesus. Orang Israel yang sama juga di hari Jumat Agung itu. Mereka yang berteriak, berseru. Kali ini beda seruannya. Mereka berseru, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Mereka yang di hari Minggu berseru, Hosana, Hosana, Hosana. Hari Jumatnya berseru, salibkan dia, salibkan dia. Itulah yang Yesus tangisi. Mereka mengatakan, salibkan dia. Ketika melihat sosok sang raja yang diharap-harapkan ini, yang diharap bisa membawa kemerdekaan damai bagi Israel, bagi Yerusalem, dia ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika ditangkap tentara Romawi di hari Kamis malam, mereka menyaksikan ini Yesus nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika mereka berdoa, berharap kemerdekaan, mereka berharap janji, mereka berharap semua, ini harapannya datang nih. Tapi ketika yang diharap-harap ini kok tidak terjawab, tidak menjawab, malah tubuhnya kelihatan lemah, malah dia kelihatan nggak berdaya, menyerah begitu saja kepada tentara Romawi. Ditambah dengan provokasi dari para imam, para ahli Taurat, sehingga mereka pada momen itu mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia,
Salibkan dia. Begitu gampangnya berbalik hatinya. Begitu mudahnya hatinya berbalik. Yang sebelumnya mengeluh-elukan Yesus, di hari berikutnya, di 4 hari berikutnya, mereka berseru, salibkan Yesus. Seolah-olah mereka merasa kita dikibulin, ya, PHP-in, di PHP-in. Ternyata raja ini nggak berdaya bagi mereka. Mereka pikir saat itu begitu. Bagaimana saudara dan saya? Ketika kita berharap kepada Yesus, wah, kita memuji-muji Tuhan di hari Minggu. Masuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, wah, kelihatannya doanya nggak terjawab. Oh, kok Yesus kelihatannya nggak bisa bikin apa-apa. Lalu kita mulai menghujat dia. Saudara, Israel mengkhianati Yesus. Israel menyalibkan Yesus, yang menyebabkan Yesus disalibkan. Saudara, Bapak Ibu Saudara, menurut saudara, siapakah Israel itu? Saudara, Israel itu adalah saya dan saudara. Dulu kita menolak Yesus. Atau mungkin saudara sekarang sedang menolak Yesus. Atau sedang menghakimi Yesus. Atau sedang menuduh Yesus. Atau jangan-jangan kita mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Yang hari Minggu memuji-muji Tuhan. Bagaimana hari Senin? Bagaimana hari Selasa? Bagaimana hari Rabu? Bagaimana hari Kamis? Apakah engkau masih mengeluh-elukan Yesus, memuji namanya? Atau jangan-jangan kita bilang, saya nggak perlu. Saya sudah kaya, saya sudah hebat, saya sudah jago, nggak perlu Yesus. Ataukah kita mengatakan begitu seperti orang Israel? Oleh karena itu saya katakan, jangan-jangan orang Israel itu adalah kita. Adalah saya. Kitalah penyebabnya Yesus menyerahkan diri, mati di kayu salib. Oleh karena kitalah Yesus mengambil keputusan mati di kayu salib. Saudara, berita gembira bagi umat manusia. Yesus datang kepada Yerusalem, menyatakan dirinya raja. Yesus datang kepada saudara juga, menyatakan bahwa dia adalah raja. Yesuslah sang raja yang membawa damai sejati bagi kita, umat manusia. Yesus adalah Tuhan, adalah raja. Yesus mau datang, Yesus telah datang dan mau mendamaikan saudara dan saya dengan Allah. Saudara, kedatangan Yesus ke bumi ini memberikan pengharapan baru kepada umat manusia. Karena Yesus adalah Raja. Because He's the King. Karena Yesus adalah Raja, maka ada harapan bagi kita. Ada harapan bagi umat manusia. Harapan apa yang Yesus berikan kepada umatnya? Bukan harapan palsu. Ya, bukan PHP, pemberi harapan palsu. Tetapi Yesus pemberi harapan pasti kepada kita umatnya. Oleh karena itu Yesus mengatakan, jika kamu mengerti sebenarnya apa yang perlu untuk damai sejahteramu, bukan untuk damai sejahtera yang sementara, tapi ini yang kamu perlukan, yaitu kemerdekaan dari dosa. Yang pertama, karena Yesus adalah Raja, Yesus bisa memberikan saudara dan saya pengharapan pasti, yaitu merdeka dari dosa. Bukan hanya dari penjajahan Romawi, tetapi yang sesungguhnya kemerdekaan dari dosalah yang umat manusia perlukan. Dan jaminan kekal, jaminan hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga. Itulah damai sejahtera yang sejati, didamaikan dengan Allah. Yang kedua, bukan hanya kehidupan kekal nanti, tapi selama di bumi ini. Ketika Raja itu datang dan kita menyambut kedatangannya, Yesus menjamin damai sejahtera, yaitu apa? Penyertaan dalam penderitaan, dalam kesesakan kita, dalam pencobaan kita, dalam kesulitan kita. Dia menyertai kita. Itu jaminan dari dia, karena dia adalah Raja. Yang kedua, penyediaan. Yang berikutnya, penyediaan. Jaminan damai sejahtera yaitu penyediaan. Dan perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita selama kita hidup di muka bumi ini. Jadi saudara,
Yesus datang sebagai Raja yang memberikan pengharapan yang baru kepada umat manusia. Dan pengharapan yang pasti yang Tuhan berikan kepada kita. Maukah saudara menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Rajamu? Bagaimana kita, ketika kita melihat memasuki hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya. Ketika kita melihat, ketika kita mengalami, ketika kita merasakan seolah-olah kok Tuhan nggak jawab doa kita. Seolah-olah kok Tuhan tidak berdaya seperti orang Israel menyaksikan Yesus tidak berdaya. Sepertinya tidak berdaya pada masa itu. Tapi orang Israel nggak tahu bahwa Yesus sengaja tidak mengerahkan kekuatannya karena dia mengasihi umat manusia untuk mati di kayu salib. Yesus menyerahkan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Bagaimana saudara dan saya ketika kita lihat seolah-olah doa kita nggak dijawab, seolah-olah semuanya belum terjadi. Apakah kita mengatakan seperti orang Israel, salibkan dia, atau kita masih mengatakan, Tuhan Yesus, aku mencintaimu, Tuhan Yesus, aku mau menjadi muridmu, Tuhan Yesus, aku mau melayani, Tuhan Yesus, aku mau menjadi umatmu, Tuhan, aku tetap menjadikan Engkau Yesus Tuhan dan Raja, apapun keadaannya, walaupun doaku belum terjawab, aku tetap mau menjadikan Yesus sebagai Raja. Apakah itu saudara yang mengatakan itu? Saya berdoa, kita semua akan tetap setia, akan tetap menerima, akan tetap mengakui bahwa Yesus adalah Raja. Sebagaimana Minggu Palem ini, semua rakyat Israel mengeluh-elukan, katakan Hosana, memuji Tuhan dan menerima dia sebagai Raja. Tapi sampai berapa lama? Doa saya saya mendoakan saudara dan kita semua supaya kita terus setiap hari menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Saudara, kembali ke pertanyaan ini, maukah saudara menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Rajamu?